Oke, selamat datang kembali di tutorial SAP 2000. Kita melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Setelah model kita jadi, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput beban. Beban yang akan kita input sendiri di Guda-Guda ada 3 beban, sesuai yang sudah saya buat di sini. Jadi ada beban angin, beban mati, dan beban hidup. Beban hidup berupa beban terpusat, beban mati berupa beban merata sebesar 150 kg meter. Sementara angin ada angin hisap dan angin tekan. Untuk angin tekan sendiri akan bekerja di arah sini. Jadi yang akan terkena adalah titik ini, dan titik ini. Angin hisap sebaliknya akan bekerja di titik ini, dan titik ini. Jadi titik ini akan mendapat kombinasi dari beban angin tekan dan angin hisap. Jadi kita bisa jumlahkan untuk titik-titik tersebut berupa penjumlahan angin tekan dan angin hisap. Lalu karena arah angin adalah sesuai dengan kemiringan atap, jadi aslinya beban angin adalah sesuai kemiringan ini, tegak lurus terhadap beban dari bidang miring ini, maka kita proyeksikan dia ke arah Z dan ke arah Y. Kita bisa lihat di sini sudah berubah bentuk proyeksi ya. Kita langsung coba inputkan di model SAP 2000-nya. Untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita perlu mendefinisikan beban yang akan kita gunakan. Jadi kita pilih di sini define, lalu kita pilih load patterns. Kita lihat akan muncul window seperti ini. Lalu defaultnya sudah ada beban mati. Untuk beban mati ini self weight multiplier-nya kita isikan 1 karena ini akan menghitung beban dari materialnya. Beban material sendiri adalah termasuk ke beban mati. Lalu yang perlu kita tambahkan di sini adalah beban hidup. Caranya adalah kita isikan di sini namanya, kita isikan lift, kita pilih tipenya sesuai beban hidup ini, kita pilih lift. Nah, kalau kita lihat di sini lift, self weight multiplier-nya akan otomatis terisi 0, kita isikan 0 saja. Lalu kalau sudah kita klik add new load pattern. Kita lihat beberapa di sini ada tab sama seperti di Windows lainnya di SAP. Add new load pattern adalah untuk menambah load pattern baru, modify adalah untuk modifikasi load pattern yang sudah ada, delete adalah untuk menghapus, show ini adalah show load pattern adalah untuk menampilkan catatan. Karena tidak ada catatan di sini kosong ya. Lalu kita tambahkan baru nih angin. Kita pilih wind, self multiplier-nya 0, kita pilih add new load pattern. Nah, kalau kita ingin modifikasi, jadi kita klik di yang ingin kita modifikasi. Contohnya kita klik di angin ini, kita samakan ya namanya dalam bahasa Inggris semua. Kita pilih ketik wind, lalu kita klik kiri yang di modify load pattern. Akan berubah ya kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya adalah kita definisikan kombinasi pembebanan. Caranya sama, kita klik di define, lalu kita pilih yang load combination. Di sini belum ada load combination, jadi kita add new combo. Ini sama ya fungsinya, add new combo, add copy of combo adalah mengcopy dari combo yang sudah ada. Kalau di sini sudah ada, maka tombol ini akan bisa diklik. Karena di sini belum ada, di sini tidak bisa diklik. Delete ini adalah menghapus, modify adalah untuk mengedit load combination yang sudah ada. Karena di sini belum ada, kita klik add new combo, lalu kita rubah namanya di sini menjadi, untuk pertama kita kasih kombinasi pembebanan tetap, yaitu yang akan kita isikan adalah sesuai SNI 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Nah, kalau sudah, kita akan pilih di sini pembebanan yang akan kita masukkan. Di sini kita pilih beban mati. Untuk scale faktornya kita isi sesuai faktor dari SNI 1,2. Kita klik add di sini. Lalu untuk beban hidup kita pilih yang lift. Scale faktor kita ubah di 1,6. Kita klik add lagi di sini. Untuk kombinasi tetap kita isikan dua ini dulu saja. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita buat satu lagi dengan memasukkan beban angin. Jadi kita klik add new combo lagi.
Kita beri nama kombinasi bebanan untuk atap. Untuk kombinasi bebanan atap kita tambahkan adalah 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup ditambah 0,5 beban angin. Karena 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup tadi sudah termasuk di kombinasi bebanan tetap, kita lihat di sini sudah muncul di load case name-nya ada tambahan berupa kombinasi tetap yang sudah kita buat tadi. Nah, daripada kita membuat ulang lagi, mengisikan input satu-satu date live lagi, kita pilih yang kombinasi beban tetap. Jadi di kombinasi beban ini sudah berisi berupa 1,2 beban hidup ditambah 1,6 beban 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Scale faktornya kita isi 1 karena di dalam sini sudah ada scale faktor yang kita tetapkan tadi ya. Jadi yang ini kita isi 1, kita pilih add. Lalu yang belum ada di dalam kombinasi tetap adalah beban angin. Jadi kita pilih yang beban angin. Kita isikan faktornya 0,5. Kita pilih add, lalu kita OK. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada dua kombinasi bebanan dan kita lihat di sini jika sudah ada kombinasi bebanan maka akan muncul di sini opsi yang tadi sudah bisa diklik, yaitu untuk mengcopy, mengedit, dan menghapus. Kita klik OK. Sekarang adalah yang langkah selanjutnya, kita akan menginput beban tersebut di pemodelan struktur kita. Kita mulai dari beban merata untuk plafon. Karena beban merata untuk plafon akan diterima oleh batang yang di sini, jadi kita pilih semua batang di sini. Lalu cara menambahkan bebannya adalah dengan klik assign frame loads dan kita pilih yang distribute. Di sini kita lihat ada beberapa opsi. Gravity adalah beban gravitasi, point adalah beban terpusat, distribute berarti beban merata, temperatur beban suhu dan lain-lain. Kita pilih yang distribute. Lalu kita sesuaikan unitnya di sini agar mudah menginputnya adalah ke kilogram sesuai yang sudah kita hitung tadi, kilogram meter. Untuk bebannya termasuk beban mati, jadi kita pilih di sini yang date. Lalu tipenya adalah gaya, kita bisa pilih di sini berupa gaya atau momen. Nah, option di sini ada beberapa, ada 3. Ini adalah kalau add adalah untuk menambahkan ke beban yang sudah kita input sebelumnya, sementara replace kalau kita sudah mengisi beban sebelumnya lalu kita klik replace, beban sebelumnya yang sudah kita input akan otomatis hilang dan digantikan dengan beban baru yang kita input sekarang. Sementara delete adalah untuk menghapus. Kita karena belum ada jadi kita replace juga tidak apa-apa, atau add bisa dua-duanya. Yang perlu diperhatikan adalah saat kita sudah menginput beban baru dan kita ingin menambahkan beban baru, jangan lupa di sini diganti ke add. Karena kalau yang replace akan menghapus beban yang sudah kita input sebelumnya. Lalu untuk uniform load, sebelumnya di sini ada pilihan koordinat sistem adalah global, berarti yang akan kita gunakan di sini ya. Di sini koordinat sistem yang kita gunakan adalah sumbu Z dan sumbu Y. Sumbu Z ke arah atas berarti beban yang ke arah atas berupa positif, kalau berlawanan dengan sumbu Z ini dia negatif, sementara beban di sini kalau ke kanan adalah positif, kalau ke kiri adalah beban negatif. Sementara kalau kita di sini ada pilihannya ya, kita bisa menyesuaikan sumbunya, bisa sumbu Y, sumbu Z, atau kalau mau mudah, kalau bebannya berubah beban ke bawah, bisa kita pilih ke gravity. Gravity otomatis beban akan sesuai arah gravitasi. Lalu kalau uniform load kita isikan di sini. Jadi kalau uniform load akan untuk memudahkan kita langsung isi di sini. Sementara kalau bebannya meratanya tidak merata benar-benar sama, maka kita bisa isikan di sini. Jadi di titik 1 yaitu berubah di jarak 0 berapa. Lalu di sini ada pilihannya, jarak ini adalah relatif dari ujung atau absolut. Kalau absolut yang kita isikan adalah benar-benar jarak sesuai kenyataan. Jadi kalau di sini 0, kita isi 0, lalu kalau bebannya di titik ini kita isi
2 meter misalnya. Sementara kalau kita yang pilih relatif, berarti kita mengisikan adalah perbandingannya. Jadi 0,25 ini adalah seperempat bentang, 0,75 adalah 3/4 bentang, dan 1 adalah di ujung, sementara 0 di titik awal. Kita isikan sesuai perubahannya. Jadi titik 0 bebannya berapa, di bentang seperempat berapa, di bentang 3/4 berapa, di ujung berapa. Cuma karena kita merata semua, jadi kita isi di uniform load saja di sini. Kalau sudah, kita okekan. Nah, kita lihat di sini sudah terinput bebannya. Dia adalah beban merata ke arah sesuai arah gravitasi. Sekarang kita tambahkan beban hidup. Beban hidup berupa beban terpusat yang akan bekerja di titik ini dan titik ini. Kita pilih titik ini, lalu kita klik assign, join loads, force karena yang akan kita isikan adalah gaya, displacement ini berarti kalau ada deformasi atau pergerakan lendutan. Vehicle adalah beban kendaraan, biasanya ini untuk mendesain jembatan. Kita pilih yang force. Nah, kalau lihat di sini tidak ada gravitasi, jadi kita harus masukkan sesuai sumbunya. Karena bebannya adalah ke arah bawah, dia berarti ada di sumbu Z, dan karena berlawanan dengan sumbu Z, jadi kita isikan minus. Oh, sebelumnya jangan lupa juga unitnya tetap diganti. Lalu kita isikan di sini adalah lift. Isikan minus 100. Di sini sama ya, untuk menambah, mereplace atau mendelete. Karena kita belum menambahkan beban titik itu, jadi kita tidak perlu mengganti ke add. Tapi juga tidak apa-apa juga kalau diganti ke add. Lalu kita klik OK. Lihat di sini sudah terinput untuk beban hidupnya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menambahkan beban angin. Beban angin yang akan kita tambahkan pertama adalah beban tekan untuk titik ini. Kita klik di titik ini, lalu kita isikan untuk beban tekan. Untuk sumbu Z adalah 23,04, untuk sumbu Y 16,13. Kita input di sini, assign, join loads, force. Jangan lupa kita ubah di sininya menjadi win, unitsnya kilogram agar otomatis berubah dari sebelumnya. Lalu untuk arah Z kita isikan minus 23,04. Sementara untuk sumbu Y karena searah kita isikan tidak perlu menggunakan minus, langsung 16,13. Kita klik. Ya, kalau dilihat di sini sudah terinput beban anginnya. Kalau sudah kita isi yang untuk titik ini, assign sama seperti tadi. Kita ubah. Yang kita gunakan adalah 30,72 dan 21,51. Oke, sudah terinput juga. Selanjutnya untuk titik di atas, kita input beban ini ya. PR1 ini minus, berarti arahnya ke atas. Untuk itu, untuk beban dia sumbu Z, karena arahnya ke atas, kita isikan positif sesuai arah sumbu Z ini. 7,68.
klik OK. Ya, semua bebanan sudah kita input. Untuk mengeceknya bagaimana? Apakah tadi beban yang beban di sini untuk beban mati tidak muncul lagi ya? Kita untuk mengecek apakah semua beban sudah benar, adalah kita klik display, show load assign. Kita bisa pilih untuk yang beban terpusat atau beban frame. Kita coba dulu yang beban terpusat, lalu kita pilih untuk beban matinya. Karena di sini tidak ada beban terpusat, jadi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita okekan ya. Karena beban mati tadi yang ada adalah beban merata. Jadi kita coba lihat di sini yang lift. Kita klik OK. Kita lihat sudah terinput. Bisa kita cek lagi dengan display, show load assign untuk yang beban meratanya, atau beban frame ini. Kalau di lift karena tidak ada beban hidup merata, maka di sini tidak bisa kita munculkan. Kita klik yang date. Iya, semua sudah sesuai. Oke, sekarang berarti model kita sudah selesai. Input pembebanan juga sudah selesai. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mulai running analisis. Bagaimana caranya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.